Ternyata simbol yang ada di uang dolar Amerika bisa jadi lebih dari sekadar gambar biasa. Piramida dengan mata satu di atasnya ternyata nggak cuma untuk hiasan, tapi bisa jadi punya makna yang lebih dalam. Siapa sih yang sebenarnya di balik semua ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu terkejut. Jadi, kalau kamu perhatiin uang dolar Amerika, ada simbol piramida yang di atasnya ada mata satu yang dikenal dengan sebutan Eye of Providence atau mata Tuhan yang menyaksikan. Ini bukan cuma desain biasa loh. Banyak orang yang percaya kalau simbol ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ada yang bahkan bilang kalau ini melambangkan kekuatan besar yang ada di balik uang yang kita pakai sehari-hari. Piramida itu sendiri dalam simbolisme sering dikaitkan dengan kekuasaan dan kontrol yang besar. Tapi, kalau kita lihat lebih jauh, gambar piramida di dolar ini nggak cuma asal gambar. Ada yang percaya simbol ini terkait sama organisasi-organisasi rahasia, kayak Illuminati, yang katanya punya pengaruh besar dalam mengendalikan ekonomi dunia. Cukup seram kan? Tapi kita jangan buru-buru percaya dulu, ya. Mari kita balik ke sejarahnya. Piramida ini pertama kali muncul di uang dolar pada tahun 1776 setelah Revolusi Amerika. Waktu itu, para founding fathers, para pendiri negara Amerika, milih simbol ini buat menggambarkan negara yang baru lahir, yang kuat dan terstruktur. Piramida yang kokoh di bagian bawah dan mata yang mengawasi di atasnya menggambarkan negara yang penuh kontrol dan stabil. Seiring waktu, banyak yang mulai mikir, kok rasanya simbol ini lebih dari sekadar desain aja ya? Apalagi mata yang ada di atas piramida itu satu-satunya yang kelihatan hidup gitu, kayak ngelihat dan ngawasin semuanya. Ada yang percaya kalau itu melambangkan kekuatan yang terus mengawasi dan seolah-olah mengendalikan dunia. Tapi, siapa sih sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Jawabannya bisa dibilang nggak jauh-jauh dari dunia perbankan. Kalau kita ngomongin siapa yang punya kendali atas dolar dan sistem ekonomi dunia, jawabannya nggak jauh-jauh dari para bankir besar dan institusi finansial internasional. Di balik layar, orang-orang yang menguasai Bank Federal Reserve atau lembaga keuangan besar lainnya, merekalah yang sebenarnya memegang kendali atas perputaran uang dan kebijakan ekonomi dunia. Kalian pasti pernah dengar tentang Bank of International Settlements, BIS, atau IMF. International Monetary Fund, kan? Nah, mereka ini sering dianggap sebagai bagian dari kelompok yang punya pengaruh besar di dunia ekonomi. Mereka yang duduk di posisi-posisi itu, yang nggak kelihatan langsung oleh publik, bisa jadi adalah orang-orang yang ada di balik piramida itu. Jadi, saat kita pakai uang dolar atau transaksi dengan mata uang lain, kita nggak sadar kalau kita terhubung dengan jaringan kekuatan ekonomi global yang sangat besar. Tentu, ada yang bilang ini semua cuma teori konspirasi aja kan? Memang, banyak yang bilang kalau teori-teori kayak gini nggak bisa dibuktikan atau terlalu berlebihan. Tapi, yang pasti, simbol piramida di dolar itu ngingetin kita untuk lebih sadar dan paham tentang siapa yang punya kendali besar dalam dunia ekonomi. Siapa yang mengendalikan uang, bisa jadi mereka yang punya kekuatan nyata dalam menggerakkan dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa ngubah keadaan atau kekuatan besar itu, tapi setidaknya kita bisa jadi lebih bijak dan paham dalam mengelola uang dan keuangan pribadi. Setiap kali kita bertransaksi, nggak cuma pakai dolar, tapi juga mata uang lain, kita berperan dalam perputaran roda ekonomi dunia yang besar ini. Jadi, walaupun kita nggak bisa mengubah sistem ini, kita tetap bisa belajar lebih dalam tentang apa yang ada di balik simbol piramida itu. Karena mungkin simbol ini ngasih kita pandangan baru tentang bagaimana kekuatan besar bekerja di dunia yang lebih luas. Gimana menurut kamu guys? Apakah piramida ini cuma desain atau emang ada kekuatan besar yang ngontrol semuanya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang penasaran sama topik-topik kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya.